podcast for curious mind. Bergerak susah karena saking banyaknya barang ini gitu kan. Lagi-lagi nih ketika ditanya soal alasannya apa gitu, jadinya ada jawabannya kayak rasa aman ketika ada barang ini, atau ada nilai sentimentalnya, atau mungkin nanti bakal berguna nih di masa depan. Disko, diskusi psikologi. Halo Warriors, selamat datang kembali di podcast Disko, diskusi psikologi persembahan KBR bareng komunitas Into the Light Indonesia. Hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Apa kabar Warriors? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Dan jangan lupa jaga kesehatan selalu. Seperti biasa ya, Don dan Mina ini bakal nemenin Warriors semuanya. Kebetulan lagi mau menuju jam makan siang kan ya, kalau di studio. Nah, pertanyaan nih Don, kalau habis makan ya, atau habis beli barang, atau unboxing paket gitu, itu sampahnya diapain sih? Ya dibuang lah, masa itu mau disimpan, diarsip atau dikoleksi? Mau ngapain? Ya dibuang lah. Emang kenapa? Iya, ya normalnya dibuang memang gitu kan. Cuman kan tapi ternyata nggak semua orang tuh melakukan itu. Mind blown gak sih? Jadi ini sebenarnya sambil scrolling, gue beberapa waktu belakangan itu sempat ada baca berita viral nih, ada kos seorang perempuan yang penuh akan sampah gitu ya. Nah, kalau katanya warganet sih dugaannya dia itu punya yang namanya hoarding disorder. Tahu nggak? Ya, itu sempat lihat video muncul di FYP ya. Wina itu. Oh gitu. Iya. Tiba-tiba ketahuan ya FYP algoritmanya kayak apa ya. Kebetulan tiba-tiba wah, apa nih gitu. Hoarding disorder ini sebenarnya gue juga belum terlalu familiar sih, gue cuma tahu ya hoarding sama dengan suka ngumpulin barang, udah gitu. Jadi tapi hoarding disorder itu apa belum tahu. Gimana kalau kita phone a friend? Iya, seperti biasa kita akan phone a friend dan ya biar kita nggak asal itu ya. Ngomongnya ini hoarding disorder gitu, padahal biar nggak jaji. Iya. Kita berdua kan sering jaji ya kalau jadi orang ya. Betul, benar. Kita tanyakan langsung ke Biang Lala Andria Dewi, SPC, MPC, psikolog. Halo Kak Biang Lala. Halo Kak Don. Oke, nah Kak Biang Lala ini adalah psikolog klinis dewasa sekaligus founder dan CEO di Welas Asih Consulting. Welas Asih adalah layanan pendampingan kesehatan mental dan pengembangan diri bersama psikolog profesional dan berpengalaman. Untuk mengetahui lebih lanjut soal Welas Asih, kunjungi Instagramnya di @welasasihid. Nah, langsung aja nih Kak Lala nih. Tadi kan kita sudah ngobrol, tiba-tiba muncul nih di FYP ku nih ada, loh kok kamarnya penuh banget gitu. Pertama mungkin boleh dijelaskan dulu soal hoarding disorder ini Kak. Oke, menarik ya. Kayaknya sempat juga kemarin ada di videonya. Kita semua jadi sama ya, jangan-jangan FYP-nya ya. Algoritma kita sama. Algoritma kita sama gitu. I see. Ya, jadi kalau hoarding disorder itu sendiri adalah perilaku menyimpan atau menimbun barang karena ada rasa sulit untuk melepaskan barang-barang tersebut gitu. Bisa jadi bahwa ini mungkin akan berguna nih di kemudian hari, atau mungkin barang-barang ini mengingatkan aku pada sebuah peristiwa, atau adanya rasa aman ketika dikelilingi oleh barang-barang tersebut. Itu sih kalau secara definisi ya. Wow, aku baru tahu loh, serius. Iya, ada rasa aman. Ada rasa aman di situ. Itu termasuk gak merasa sayang membuang sesuatu gitu Kak Lala? Sayang untuk ngebuangnya ya, karena jangan-jangan masih dipakai nih. Nah, kita kan seringnya kalau sayang ingin bakal dibuang, kita berpikir gitu kan, jangan-jangan ntar masih dipakai, jangan-jangan ini akan nyelamatin aku, tanda kutip lah, dalam apapun gitu ya. Atau ya tadi, wah aku nggak mau ngebuang barang ini karena ini pemberian dari mantanku misal kayak gitu. Jadi karena ada relasi emosinya gitu dengan barang itu. Nah, kalau karena relasi emosi bisa dipahami ya, karena ya kayak ya namanya juga pemberian gitu ya. Tapi kalau bukan pemberian emang mungkin kita yang pernah punya pengalaman kayak dapetinnya susah gitu, udah nabung susah-susah, dapetinnya pakai war gitu misalnya, jadi harus dikoleksi, disimpan. Tapi kan tadi kita yang kita lihat itu
ini seperti hal-hal yang gampang di tanda kutip dibuang ya tadi, kayak ya kita bilangnya sampah gitu. Jadi kalau kita ngomongin dalam konteks sampah, ada nggak sih Kak Lala bedanya malas buang sampah? Ya mungkin jorok aja gitu ya. Yeah. Sama hoarding disorder ini. Jadi mungkin pertanyaannya batasnya di mana gitu seseorang dianggap wah ini udah mulai hoarding disorder nih. I see. Nah, sebenarnya nggak ada kaitannya antara hoarding disorder dengan lazy atau mess gitu. Kalau orang yang berantakan, kalau orang yang masuk nggak ada kaitannya karena basicnya orang yang dengan hoarding disorder ini dia tuh sampai berjuang gitu untuk berpisah sama barangnya. Kan kalau orang malas simply karena mager deh, nggak usah dibuang deh, ntar aja deh gitu kan. Kalaupun nanti misalnya aku malas nih ngebuang bekas makananku gitu kan. Ntar dateng misalnya teman, wah ini kok berantakan aku buang ya, ya udah tolong deh makasih ya. Itu males gitu kan. Itu karena kita mess up aja gitu. Cuman kalau si orang dengan hoarding disorder ini, karena mereka ketika mau dilepas sama barangnya aja mereka ngerasa berat gitu. Tanda kutip perlu perjuangan gitu. Nah mereka tuh memperoleh dan menyimpan barangnya dalam jumlah yang besar sehingga pada kayak tadi udah disebutin ya, jadinya kemana-mana susah gitu kan, bergerak susah karena saking banyaknya barang ini gitu kan. Nah, lagi-lagi nih ketika ditanya alasannya apa gitu, jadinya ada jawabannya kayak rasa aman ketika ada barang ini, atau ada nilai sentimentalnya, atau mungkin nanti bakal berguna di masa depan. Beda gitu, kalau orang males ya simply karena aku mager aja deh, tapi kalau ada yang ngebuangin misal, atau one day aku menyadari lah kok kamar udah berantakan banget ya, yaudah deh diberesin gitu kan. Tapi kalau orang dengan hoarding disorder, karena mereka nggak mau lepas gitu sama barang-barang itu. Tapi batasnya itu sampai sampai harus kita bisa nggak gerak di kamar gitu, itu baru disebut hoarding disorder nggak sih Kak Lala? Tapi ini mungkin pengakuan ya, gue tuh masih suka dulu tuh nyimpan potongan tiket nonton. I see. Nah, Cuman kalau potongan tiket nonton kan mau sampai seberapa gunung sampai bikin dan nggak bisa gerak, ya kan? Itu kan kecil gitu. Nah, kan tapi ya tetap iya sih, aja menarik nyimpan. sih. Tapi tetap aja nyimpan gitu. Apalagi mungkin tiket nonton first date misalnya. Sampai gak kelihatan tuh tulisannya pasti sampai hilang gitu. Akhirnya gue nyadar, lah ini buat apa gitu loh. Jadi ya gimana tuh Kak Lala? Iya bener banget, relate sih sebenarnya Kak Don. Aku nyimpenin akses konser pertamaku. Kan ya. Dengan konser pertama lagi. Apakah itu menimbun atau enggak, bener kata Kak Mini tadi sih. Mau seberapa banyak sih kalau kayak tiket, sebenarnya kalau tiket nonton bioskop itu relate banget sih di angkatan kulit waktu aku zaman-zaman SMA, SMP gitu kan. Teman-temanku juga pada nyimpenin potongan tiket bioskop atau konser kayak gitu kan. Nah, tapi kan Kak Don kan mungkin ada storage-nya gitu. Emang disimpan di kotak, emang dirapiin gitu kan. Mungkin kayak orang-orang filateli, mereka tanda kutip hoarding perangko, tapi kan yang rapi gitu kan. Betul. Kayak gitu itu juga bekas habis mungkin surat gitu kan. Tapi kan mereka menyimpannya dengan cara yang rapi, gitu sih. Berarti kalau yang dianggap sebagai hoarding disorder, apalagi kita ngomongin tentang disorder gitu ya, berarti kan sebuah kelainan gitu. Bisa dianggap menjadi hoarding disorder ketika menimbun barangnya itu tidak rapi. Kalau rapi dan masih bisa bergerak, masih ada storage-nya, berarti kita mungkin masih dalam definisi oh ya udah disimpan untuk kenang-kenangan gitu. Berarti bukan disorder gitu ya. Nah, mungkin pertanyaannya kalau gitu yang dianggap sebagai disorder itu ketika sudah di tahap apa? Iya. Oke. Nah, kalau yang tadi kan kita ada diskusi ini karena dari video yang FYP tadi gitu kan. Iya. Karena kita lihat ada perempuan yang kamarnya seberantakan dan sepenuh itu dengan barang-barang. Kalau nggak salah tadi sempat disebut diduga dia hoarding disorder. Masih dugaan karena kita belum tahu. Emang sign-nya tuh kayak menggambarkan sign-nya orang dengan hoarding disorder. Cuman sama seperti gangguan lainnya, kita nggak bisa simply bilang orang yang sedih mulu itu orang yang depresi, orang yang cemas ketika mau presentasi itu orang yang panic attack kayak gitu. Jadi memang kita perlu untuk memeriksa, untuk asesmen lebih ke orang-orang yang kita dugaan sementara wajar muncul gitu kan. Cuman memang nggak hanya dilihat dari penimbunan barang-barangnya aja gitu. Jadi perlu pemeriksaan yang lebih dalam gitu. Jadi memang salah satunya memang itu gejalanya menimbun
Bahkan mungkin dia sangat berat. Yang kedua adalah dia sangat berat untuk melepaskan dari barang-barang itu gitu kan, dengan berbagai alasan yang mungkin bagi orang-orang pada umumnya kayak tadi misalnya kalau tiket konser nonton pertama kali, bioskop pertama kali masih masuk akal gitu. Kita masih oh ya wajar gitu. Cuman kalau kayak wadah habis makan antar paling kepake lagi tapi dia nggak taking care of it, kan ada ya mungkin ibu kita atau nenek kita kadang ada wadah yang masih bagus mau dipakai lagi tapi dicuci dulu, dikeringin, dirapiin kayak gitu. Jadi kan tuh hal yang berbeda gitu. Tapi kalau ini sampai konteksnya seberat itu untuk membuang, rasanya ada hal-hal yang sentimental sampai nggak bisa ngebuang, fokusnya adalah dia sangat berjuang untuk bisa melepaskan diri dari barang-barang itu. Beberapa kasus ada yang sampai tidak nyaman kalau orang lain memegang, menyentuh barang itu gitu. Oke, jadi kalau pertanyaannya diganti kayak gini Kak Lala, tanda atau gejala kalau kita hoarding disorder itu apa? Oke, yang pertama tadi menimbun. Yang kedua adalah berat, butuh perjuangan banget untuk melepaskan diri dari barang itu gitu. Beda sama males. Kalau males dibuangin ya berterima kasih. Tapi karena ini aku nggak nyaman kalau ini dibuang. Ada di perasaannya mungkin ada rasa aman, rasa nyaman, ada rasa yang tadi jangan sampai ini dibuang. Meskipun orang lain ngebuang, aku nggak mau. Aku nggak mau barang ini dipegang sama orang lain. Terus bahkan melarang orang lain untuk membersihkan rumahnya, ya gitu kan. Terus ada juga beberapa kasus itu mereka menjauhkan diri dari keluarga dan teman-temannya gitu. Mungkin kan namanya teman ya kayak, udah deh dibuang aja deh, ini dirapiin deh. Dia mungkin jadi kesel kan pada akhirnya. Ya udah aku nggak mau, mending aku yang menjauh dari teman-temanku. Kayak gitu. Kurang lebih. Kalau kayak penyebabnya apa tuh Kak tapi? Penyebabnya tentu beda-beda, karena balik lagi hoarding disorder kan gangguan ya, sama kayak orang dengan depresi. Kenapa sih orang bisa mengalami depresi? Karena ada mungkin faktor biologis, faktor sosial, faktor kepribadian gitu kan. Cuman ada beberapa faktor resikonya nih, orang yang pada akhirnya mengalami hoarding disorder. Yang pertama adalah mungkin saja dia mengalami peristiwa-peristiwa kehidupan yang penuh tekanan. Itu sangat possible. Kemudian ada trait atau bagian kepribadian yang kurang sehat yang menjadi faktor resiko ke hoarding disorder itu. Nah, dan yang ketiga adalah yang sangat possible riwayat keluarga yang mungkin juga punya kecenderungan menimbun. Mungkin yang tadi aku sebutin ya, orang tua kita sukanya nyimpen, misalnya beli makanan kan sekarang pakai packagingnya yang sustainable gitu ya, malah dicuci, dibersihin, dipakai lagi ya kalau 1, 2, 3, 4 tapi jadi banyak gitu kan, jadi kebiasaan. Dan anak itu kan basicnya belajar secara tidak langsung dari orang tua gitu, dari kebiasaan-kebiasaan orang tua. Nah itu juga bisa jadi faktor risikonya seseorang bisa mengalami si hoarding disorder ini gitu. Nah tapi juga di sisi lain beberapa penelitian itu bilang kalau si hoarding disorder ini relate dengan gangguan OCD, kalau pernah cukup familiar ya, yang obsesif kompulsif, gangguan depresi dan kecemasan. Gitu. Wow, semakin menarik obrolan kita, tapi sebelum berlanjut kita break dulu ya. Saudara, pemerintah menyerahkan Tolong. Oh, Sang Pencipta nun jauh di sana. Aku sudah tak sanggup. Sepertinya ajalku sudah dekat. Oh Isabella kekasihku, maaf, Kakanda melanggar janji. Kakanda tidak bisa mempersuntingmu. Wahai anak muda, nun jauh di sana, bertahanlah. Kami, Kesatria Homo Sapiens, datang menyelamatkanmu. Oh Sang Pencipta, akhirnya kau jawab doaku. Isabella, Kakanda datang. Aduh, udah sini buruan. Gak mau kan tenggelam dalam derasnya arus informasi? Makanya dengerin FOMO Sapiens, jalan pintas yang gak bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Bersama saya Ian Hogan. Dan saya Aika. Hadir setiap Jumat. Simak hanya di kbrprime.id dan di platform mendengarkan podcast kesayangan kamu. Disko, diskusi psikologi. We're back, kita lanjutin lagi nih obrolan seputar hoarding disorder bareng Kak Biang Lala Andrea Dewi, empathy psikolog. Nah, ya. Wah, langsung ditanya. Ya. Gue tahu pertanyaan lo pasti langsung mau nanya nih, gimana Mina? Nah, Kak,
Buat orang-orang yang ada di sekitar seseorang yang mungkin punya hoarding disorder ini tuh gimana tuh Kak? Berarti apa yang bisa kita lakukan? Yang pasti kan kita nggak mungkin tiba-tiba langsung yaudah ya aku buang ya gitu kan. Itu kayaknya melangkahi gitu teritorinya si teman kita atau saudara kita yang mungkin punya si hoarding disorder ini. Jadi kita mesti ngapain ya Kak baiknya? Oke, good question ya Kak Mini, karena khawatir juga nggak sih kalau teman kita atau keluarga kita mengalami ini gitu. Nah, bener kata Kak Mini tadi, kita nggak bisa serta-merta langsung, ini buang aja ya semuanya tuh diberesin ya. Itu sangat mengganggu dia dan sangat mungkin dia akan jadi marah dan cemas gitu kan, atau panik bahkan. Nah, memang ketika membantu seseorang dengan si hoarding disorder ini, mau kita kasih logika, kayak tadi misalnya, ngapain begini disimpan nih, udah kotor nih, udah berjamur bla bla segala macam, itu tuh tidak akan membantu gitu, nggak akan berhasil buat mereka. Memaksa pun juga nggak berhasil gitu. Nah, sebaliknya memang banyak ahli menyampaikan bahwa jelaskan apa yang menjadi kekhawatiran kita sebagai teman atau saudara gitu. Jadi fokus pada dianya. Tapi kita menyampaikan kekhawatiran. Jadi bukan yang kayak, ini kamarmu jadi kotor, ini kamu kok malah jadi judging tadi kan, malah jadinya menyampaikan hal yang nggak enak. Tapi kita lebih kayak, aduh aku khawatir deh kalau kamu nanti malah jadi sakit karena ini banyak kuman dan segala macam gitu. Jadi sampaikan kekhawatiran kita dan sampaikan aku khawatir kalau ini jadi malah mengganggu fungsimu, jadi mengganggu keselamatanmu dan segala macam. Nah, karena si orang dengan mengalami hoarding disorder ini tuh mereka tidak merasa bahwa dirinya salah gitu. Dan mereka juga nggak menyadari bahwa ini tuh adalah kehidupan yang berbahaya atau aneh gitu. Nah, baru kemudian ketika kita udah deketin, kita udah dapat hatinya gitu ya, tanda kutip, kita tawarkan bantuan ya tentu dengan antara konseling ke psikolog atau ke psikiater gitu. Apa sih bahaya dari hoarding disorder ini kalau dibiarkan berkepanjangan selain ruangan kita yang penuh banget dan gak bisa bergerak? Itu yang udah kelihatan banget ya, kayak gitu. Paling gitu. kelihatan ya. Iya. Benar-benar. Dan Pasti bau lagi mungkin. ya benar, jadi bau, saraf penyakit gitu kan. Iya. Basicnya sama kalau kita punya penyakit tapi kita biarin, atau mungkin kita nggak sadar kalau kita punya penyakit ini gitu. Balik lagi karena si hoarding disorder adalah salah satu gangguan, mungkin dia sama dengan yang familiar kan gangguan depresi, gangguan cemas gitu kan. Bagaimana kalau kita punya gangguan depresi, punya gangguan cemas, tapi kita nggak atasi itu gitu, kita nggak berusaha untuk memulihkan itu. Karena si hoarding disorder ini mungkin adalah layer di bawahnya ada lagi nih. Biasanya tuh kayak gitu. Dari perilakunya tuh menimbun memang mungkin, tapi apa sih dibalik kenapa sih dia menimbun? Itu kan mungkin ada luka-luka yang emang belum terselesaikan gitu. Nah, lukanya ini nih yang kita atasi, karena kalau cuma kita atasi di perilakunya, ya mungkin suatu saat akan balik lagi. Tapi kalau kita atasi di akarnya, insya Allah gitu ya istilahnya, si output perilakunya nggak akan balik lagi. Orang yang mengalami hoarding disorder itu sadar nggak sih? Gitu kan, kayak kita tadi Kak Lala bilang, wah ternyata box cateringan gue tuh udah banyak banget nih gitu kan. Nah sementara yang si hoarding disorder tuh ya emang gak sadar aja gitu, masih dianggap sepele. Karena seperti di video yang kita lihat itu, yang beredar di FYP kita, ya dia santai aja gitu. Bener, jadi aku nggak bilang semua, tapi gini, sangat mungkin mereka itu tuh tidak menyadari kalau ini adalah perilaku yang aneh. Sampai akhirnya mungkin ada di titik kesadaran bahwa oh iya bener ya, antara mereka ada temen yang bilang atau mereka akhirnya konseling gitu kan. Mereka menyadari bahwa oh ini tidak tepat nih seperti ini gitu kan, jadi menggangguku gitu. Tapi memang awalnya kebanyakan dari mereka tuh tidak menyadari bahwa ini tuh adalah perilaku yang aneh, perilaku yang tidak lazim. Ya kan tadi rasa berat untuk melepaskan dari barang-barang itu mereka jadi ngerasa ya udah, ya tadi kayak kata Kak Andon ya, casual aja gitu. Berarti emang perlu bantuan dari pihak luar ya, yang supaya bisa ikut bantu menyadarkan gitu ya. Bukan bantuin bersihin ya. Ya sulit, ntar dulu kan ya, kan harus dikasih pemahaman dulu, logikanya dulu gitu ya Kak. Dan diambil hatinya dulu tadi kalau kata Kak Lala juga ya. Baru habis itu diajakin supaya mau mungkin untuk ikut pertolongan dari profesional atau dari ahlinya gitu. Tahapnya lumayan banyak ya. Tapi mungkin kira-kira dari Kak Lala mungkin salah satu pertanyaan penutup mungkin ya, atau mungkin kalau Pamungkas wow. Gak tuh? Mainin gak bikin lagunya? Gak dong. Enggak ya.
closing statement juga kali boleh kan kalian ya. Mungkin dari Kak Lala apakah ada pesan baik untuk kita nih yang mungkin punya teman, saudara yang memiliki gejala atau kecenderungan untuk menumpuk barang, itu gimana Kak? Gimana supaya kita bisa ikut membantu mereka tanpa membuat mereka merasa tidak nyaman gitu ya? Oke, baiklah. Dari kacamata orang awam nih, kita kan juga, maksudnya kita mungkin nggak mengalami itu gitu kan. Dan aku sangat bisa paham bahwa sebagai orang awam, kita merasa kayak kemarin nonton di FYP gitu di TikTok, ngerasanya lah, kok jorok banget sih jadi orang, atau ih kotor begini masa nyaman sih. Itu pemikiran awal yang muncul pop up aja gitu di pikiran kita kan, itu wajar banget. Nah, cuman yang kedua adalah sadari bahwa hoarding disorder itu berbeda dengan malas atau berantakan. Karena kalau ya tadi ya, kalau orang malas tuh ketika diberesin ya syukur gitu ada yang mau bantu beresin. Tapi orang dengan hoarding disorder mereka nggak nyaman ketika jangankan beresin gitu, pegang aja aku nggak nyaman kalau ada yang memegang barangku gitu kan. Nah itu yang kedua. Jadi instead of judging, meskipun itu muncul pertama kali di pikiran kita, tapi kita bisa memfilter apa yang kita sampaikan gitu ke mereka, ke orang yang sedang struggling dengan itu. Dan yang kedua adalah tidak semua yang berantakan tuh pasti hoarding disorder. Jadi kan karena itu dua hal yang berbeda ya. Gitu. Jadi kita memang perlu pendekatan dulu ke orang tersebut sampai kita tahu apa sih yang mendasari kenapa dia kamarnya seberantakan ini gitu. Karena aku tuh pernah punya klien, kan karena aku online ya konselingnya. Kan dia video call tapi di blur gini persis gitu kan. Terus dia akhirnya ngaku, Kak sebenarnya kamarku berantakan banget gitu. Oh iya, boleh nggak di unblur, diliatin dong kamarnya kayak gimana. Diliatin tapi ternyata berantakannya lebih kayak ya mess up aja gitu. Yeah. Dan aku ngasih PR, ya udah sesi berikutnya PR-nya adalah beresin kamar dulu baru boleh konseling, aku bilang gitu. Ternyata dia bisa gitu kan, dia beresin kamar, waktu on cam diliatin ya udah rapi, oh berarti ya tadi mungkin karena dalam beberapa waktu dia lagi berjuang sama perasaannya, pikirannya jadi agak susah beresin kamar ya udah gitu kan. Dan jadi itu berbeda gitu ya teman-teman antara hoarding disorder dengan malas. Itu yang pertama. Yang kedua, bener kata Kak Mini tadi, perjalanannya agak panjang gitu sampai pada akhirnya orang yang tadinya diduga mengalami hoarding disorder sampai mereka akhirnya bisa benar-benar pulih, tapi doesn't mean tidak bisa gitu. Mereka bisa pulih kok, pasti bisa pulih, tapi memang perjalanannya panjang. But it's okay gitu. Kita sebagai orang yang mendampingi memang perlu bersabar dan mengurangi judgement kita ke mereka. Nah, kalau dirimu yang mendengarkan ini merasa jangan-jangan aku ada gejala-gejala hoarding disorder gitu kan, please cari bantuan profesional, discuss it, counseling gitu kan, daripada dirimu malah self-diagnose kayak gitu. Karena memang kayak tadi saya bilang bahwa di balik hoarding ini tuh ada lapisan-lapisan lain yang mungkin yang jauh lebih penting untuk diatasi gitu. Seperti itu sih. Oh iya, ini mungkin pertanyaan terakhir dari aku. Ada muncul video seperti ini lagi karena algoritma itu akan seperti itu ya. Apa yang akan kita lakukan nih Kak Lala, ya kan? Iya, sebagai sih kita nggak komen yang aneh-aneh ya, karena kan semacam dugaan gitu. Kita nggak komen aneh-aneh. Mungkin, nah seringnya tuh kan kalau video-video gitu dari kanal berita ya, bukan orang yang langsung gitu kan. Jadi kalau misalnya kita mau kasih support pun orangnya yang mengalami juga nggak baca. Jadi mungkin karena mungkin teman-teman di sini udah pada mendengarkan diskusi kami hari tentang hoarding disorder, teman-teman tahu gitu kan, bantu untuk menyebarkan edukasi ini. Teman-teman boleh banget di kolom komen untuk menyampaikan bahwa satu, ini belum tentu hoarding disorder, karena kita nggak boleh diagnose sembarangan. Yang kedua, kalaupun ini hoarding disorder, ini bukan malas, ini bukan jorok dan segala macam, kita kasih penjelasan apapun yang teman-teman tangkap gitu dari podcast ini. Baik, gitu. Job kita sebagai host Disko nambah Mina, ya kan? Untuk menjadi polisi netizen ini nanti. Baiklah. Betul ya. Tapi ya boleh lah nanti kita komen gitu ya. Dengerin aja yuk podcast Disko, diskusi psikologi gitu ya. Numpang komen ya di situ ya. By the way, episode kali ini hasil kerjasama dengan layanan pendamping kesehatan mental dan pengembangan diri Welas Asih Consulting. Teman-teman Warriors juga bisa langsung follow aja ya tadi sosial medianya Welas Asih di
Welas Asih ID. Betul. Terima kasih juga buat teman-teman Warriors yang sudah mau mendownload dan mendengarkan podcast ini, karena dengan mendengarkan podcast ini semoga kita bisa membantu menghapus stigma di masyarakat, lebih peduli dengan orang-orang di lingkungan sekitar, dan tentunya juga jangan lupa untuk selalu menyayangi jiwa sendiri. Sampai ketemu lagi di podcast episode selanjutnya ya. Dengarkan terus di kbrprime.id. Gue Mine. Dan gue Don pamit undur diri. Bye-bye. Bye. Disko, diskusi psikologi.